Curug Sekalan. Disinilah Nawang Wulan dan Jakarta dipertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi salah satu curug yang berada di Desa Telogorejo, Kecamatan Gragol, Kabupaten Magelang, yaitu Curug Sekar Langit. Ada cerita apa saja di Curug Sekar Langit ini? Tetap bersama kami Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita. Dahulu kala di desa dekat hutan Wanawasa, Jawa Tengah, tinggallah pemuda yang bernama Jaka Tarub. Dia tinggal bersama ibunya, yaitu Mbok Milah. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang senang berburu. Waktu itu Jaka Tarub pulang berburu dari sebuah hutan dan sudah mendapati ibunya meninggal dunia. Jaka Tarub pun menyesal karena belum bisa memenuhi permintaan ibunya, yaitu menikah. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub menghabiskan waktunya untuk berburu. Ketika Jaka Tarub berburu di sebuah hutan, Jaka Tarub merasa kehausan dan melangkahkan kakinya ke sebuah danau, yaitu Toyoweni. Alangkah terkejutnya Jaka Tarub melihat 7 gadis cantik yang mandi di danau yang merupakan bidadari. Jaka Tarub pun berpikir, apabila aku mengambil salah satu baju dari ke-7 bidadari itu, maka salah satu dari mereka akan menjadi istriku. Ketika matahari mulai terbenam dan ke-7 bidadari itu ingin kembali ke kayangan, tetapi salah satu bidadari tidak mendapati bajunya, dan bidadari itu pun ditinggal oleh teman-temannya. Bidadari itu bernama Nawang Wulan. Karena sudah putus asa, Nawang Wulan pun berucap, "Barang siapa yang bisa memberiku pakaian, maka akan kujadikan saudara bila dia perempuan. Tetapi bila dia laki-laki, akan kujadikan suami." Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan memberikan sebuah bantuan. Karena sudah berucap, maka Nawang Wulan dan Jaka Tarub pun menjadi pasangan suami istri. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Nawangsih. Rumah tangga mereka pun berjalan sangat bahagia. Tetapi Jaka Tarub sangat terheran, kenapa padi di lumbung semakin banyak dan semakin banyak, tidak pernah berkurang walaupun dimasak setiap hari. Suatu pagi, Nawang Wulan pergi ke sungai untuk mencuci dan menitipkan Nawangsih kepada Jaka Tarub. Kemudian berpesan,
Jangan sekali-kali kau membuka tutup kukusan nasi yang sedang aku masak. Karena Nawang Wulan terlalu lama di sungai dan Jakatarup pun teringat Nawang Wulan sedang menanak nasi. Tanpa disadari, Jakatarup pun membuka kukusan nasi itu. Jakatarup pun terkejut. Ternyata selama ini yang dimasak Nawang Wulan hanyalah setangkai padi. Ketika Nawang Wulan sampai di rumah, dia pun marah. Kenapa Jakatarup telah melanggar pesannya? Hilang sudah kesaktian Nawang Wulan merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Mulai sekarang aku harus menumbuk padi agar bisa masak setiap hari. Sejak kejadian itu, setiap hari Nawang Wulan menumbuk padi untuk dimasak. Lambat laun, padi di lumbung semakin menipis. Dan alangkah terkejutnya, Nawang Wulan mendapati baju dan selendangnya berada di bawah tumpukan padi. Ketika Jakatarup pulang, Jakatarup tidak menemui Nawang Wulan dan Nawangsih berada di rumahnya. Jakatarup pun menunggu sampai matahari terbenam, dan ketika itu Nawang Wulan menggendong Nawangsih turun dari kayangan. Kemudian Nawang Wulan pun berkata, "Kau harus menanggung akibat perbuatanmu. Aku akan kembali ke kayangan, karena sesungguhnya aku seorang bidadari. Mulai sekarang kau harus mengasuh Nawangsih sendirian. Betapapun salahmu padaku, Nawangsih tetap anakku. Apabila Nawangsih ingin bertemu denganku suatu saat nanti, bakarlah batang padi, maka aku akan menemuinya. Tapi dengan satu syarat, kau tidak boleh bersama Nawangsih ketika aku menemuinya. Biarkan dia seorang diri dekat batang padi yang kau bakar." Jakatarup pun menahan kesedihannya dan menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. "Sesungguhnya semua ini adalah kesalahanku dan tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat kulakukan kecuali merawat Nawangsih dengan sepenuh hati, seperti pesan Nawang Wulan." Baik, kali ini Eksaka Channel ingin sedikit berbagi cerita tentang tempat ini, yaitu Curug Sekar Langit menurut cara pandang saya. Curug Sekar Langit ini kental dengan legenda Jakatarup dan Nawang Wulan, yaitu Curug Sekar Langit ini merupakan tempat di mana Jakatarup mengambil selendang dari Nawang Wulan menurut legenda dan mitos yang beredar selama ini. Kemudian di sini saya ingin sedikit melihat tentang tempat ini menurut secara metafisika. Kalau saya lihat di tempat ini itu di curug yang tingkat pertama itu kan di sini curugnya itu ada 2 tingkat. Untuk tingkat yang pertama itu saya lihat di belakang curug itu ada seperti cahaya berwarna seperti putih, seperti kekuning-kuningan. Ketika cahaya tersebut itu membuka, itu kita akan melihat seperti portal atau seperti gerbang antar dimensi. Kemudian di gerbang tersebut itu akan masuk ke sebuah tempat atau ruangan, di mana di situ itu ada sosok perempuan yang menjaga, seorang putri cantik menjaga tempat ini. Beliau duduk di belakang curug tingkat pertama. Beliau pun juga berpesan, kalau datang ke tempat ini itu tolonglah jaga alam, jangan membuang sampah, kemudian bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, sehingga alam itu akan menjaga kalian. Kemudian kalau datang ke tempat
ini, Curug Sekar Langit ini, tolonglah untuk mengucap salam, izin terlebih dahulu sebelum bermain di sini, sehingga beliau yang ada di sini itu merasa tidak terganggu. Kemudian saya juga ingin sedikit bercerita menurut cara pandang saya. Kemudian beliau pun juga memberi informasi kepada saya. Beliau bilang kalau di area kolam itu memang dijaga seekor naga atau seekor ular besar. Memang kalau saya lihat itu ular besar tersebut itu melingkari kolam, itu seperti menjaga kolam ini dan menjaga beliau yang berada di air terjun ini. Kemudian di sini juga ada beberapa dayang-dayang beliau yang memang ketika beliau itu turun ke kolam itu selalu menemani. Kemudian tempat ini pun juga masih kental dengan tradisi-tradisi dan adat-adat. Beberapa orang masih mempercayai tempat ini untuk lelaku spiritual. Astagfirullahaladzim. Curug Sekar Langit ini sangat kental dengan legenda Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Tetapi ketika Curug Sekar Langit ini dilihat secara metafisika, curug ini memiliki dua tingkat. Tingkatan yang pertama, kalau saya lihat, tingkatan pertama bisa dilihat, itu saya melihat ada seperti cahaya berwarna putih keemasan di belakang curug. Ketika cahaya itu terbuka, itu seperti ada lorong atau seperti ada gerbang atau pintu antar dimensi, yaitu di situ ada sosok putri cantik yang memang menjaga tempat ini. Sosok putri cantik tersebut ketika beliau turun ke dalam kolam, beliau dijaga oleh dayang-dayangnya yang selalu menemani. Kemudian sosok putri tersebut selalu berpesan kepada pengunjung di sini ketika memang mau datang ke tempat ini, ucap salam terlebih dahulu, izin terlebih dahulu, sehingga beliau yang ada di sini itu tidak terganggu. Kemudian kalau memang datang ke sini, bertutur katalah yang baik, berperilakulah yang baik, menjaga alam, menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, sehingga tempat ini itu dapat lestari, dapat berjaga, sehingga alam itu akan memberikan timbal balik bagi kita. Kemudian di sini saya juga melihat di kolam dan di air terjun ini dijaga seekor naga yang merupakan peliharaan dari beliau. Naga tersebut bertugas menjaga tempat ini, bertugas untuk menstabilkan tempat ini, sehingga naga tersebut itu mengelilingi kolam. Begitulah singkat cerita yang saya tahu dari tempat ini menurut mata batin saya, menurut pandangan saya. Apabila ada kesalahan atau apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf, karena itu pendapat saya menurut cara pandang saya.
Sekian penelusuran tim XHK Channel di Curug Sekar Langit. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton, dan saya beserta tim XHK Channel memohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kurang, masih banyak keliru, karena informasi dan pandangan itu dari saya pribadi dan tim XHK Channel. Terus dukung XHK Channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya sehingga tim XHK Channel bisa menelusuri ke tempat-tempat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.